Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bab kedua, di mana materi yang akan kita bahas yaitu perkembangan struktur atom, notasi atom, kemudian notasi ion positif yang nanti kita sebut kation, notasi ion negatif yang nanti kita sebut sebagai anion. Selanjutnya kita akan membahas isotop, isobar, isoton, isoelektron. Kita akan mulai dari perkembangan struktur atom. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nah, namun perkembangannya dimulai dari yang paling sederhana, yaitu menurut Dalton. Nah, Dalton beranggapan ya, jadi dulu Dalton menganggap bahwa atom itu adalah seperti bola pejal, seperti pelor. Jadi pejal, padat, tidak ada rongga sama sekali, hanya terdiri atas satu ini. Belum dikenal proton, elektron, neutron maupun inti atom. Selanjutnya perkembangan struktur atom itu dikembangkan oleh Thomson, yang mana ia menggunakan suatu percobaan dan ia berhasil menemukan elektron. Jadi yang pertama kali ditemukan adalah elektron. Nah, elektron itu berada di semua bagian dari atom. Jika dibelah, maka elektron ada di tengah maupun di permukaannya. Sementara bola itu sendiri adalah bola yang bermuatan positif. Nah, misalkan pada gambar ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elektron yang bermuatan positif. Berarti bola yang kita miliki ini muatannya adalah positif 16. Karena atom itu netral. Ya, tetap netral. Nah, selanjutnya setelah Thomson berhasil membentuk atau menghasilkan model atomnya, perkembangan struktur atom berlanjut oleh Rutherford. Ya, Rutherford membahas tentang bagaimana elektron berada di atom. Ya, jika pada Thomson ia dianggap menempel pada bola, Rutherford menemukan adanya inti atom yang nanti kita sebut sebagai nukleon. Nah, yang ternyata nukleon ini nantinya terdiri atas proton dan neutron. Nah, hanya saja pada zaman Rutherford neutronnya belum ditemukan. Yang baru ditemukan adalah inti atom yang berada di tengah, kemudian ada rongga antara inti atom dengan elektron. Jadi elektron berada di luar. Tapi Rutherford belum bisa menjelaskan bagaimana elektron itu berputar atau mengelilingi inti atom. Sehingga selanjutnya Niels Bohr membahas bagaimana elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ia mulai memperkenalkan istilah orbit. Jadi seperti planet. Jadi intinya jika di tata surya itu adalah matahari. Nah, di atom intinya terdiri atas proton, neutron. Ya, nukleon, inti atom, proton dan neutron. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom pada jarak tertentu yang nanti kita sebut sebagai lintasan. Nah, lintasan ini adalah tingkatan energi di mana elektron bisa meninggalkan suatu atom sehingga ia menjadi ion positif, ataukah suatu elektron bisa bergabung ke dalam suatu atom hingga ia menjadi ion negatif. Nah, yang terakhir adalah menurut mekanika kuantum. Nah,
Menurut mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada suatu garis, tetapi pada suatu daerah yang nanti disebut sebagai orbital. Jadi orbitalnya adalah daerah-daerah ya. Nanti jika di struktur atom menurut Bohr, tingkatan-tingkatan atau lintasan elektron ini disebut sebagai kulit. Nah, kulit, ada kulit K, kulit L, M, N, O, P, Q. Dari K sampai Q. Nah, di mekanika kuantum, elektron tidak bergerak mengelilingi inti atom pada suatu garis, tapi suatu daerah yang disebut sebagai orbital. Orbital ini ada yang 1s, ada 2s, ada 2p, 2p, 3s ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi sementara tentang perkembangan struktur atom seperti ini dulu ya perkembangannya. Nah, yang akan sering digunakan menurut Dalton, walaupun ia merupakan struktur atom yang paling sederhana, di mana proton, elektron, dan neutron belum ditemukan, ia sangat berguna untuk menggambarkan atom secara cepat, secara ringkas. Kemudian menurut Bohr akan kita bahas lebih lanjut, yang mana nanti akan bergerak kepada mekanika kuantum. Nah, sampai di sini dulu perkembangan struktur atom.